Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara? Mungkin ada di antara kita yang berkata kabar saya baik. Ada juga mungkin di antara kita yang berkata luar biasa. Atau mungkin ada di antara kita yang juga yang berkata kabar saya tidak baik hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, apapun yang menjadi jawaban kita, tapi bisakah kita bersama-sama pada hari ini belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah bangun pagi ini kita bangun dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan? Bapak Ibu, ungkapan syukur sebenarnya terlihat adalah hal yang sepele. Tetapi percayakah kita bahwa dengan mengucap syukur sebenarnya itu membuat kita punya power untuk menjalani sepanjang hari ini. Nah, mengucap syukur dalam bahasa Yunaninya adalah eucharisteo, yang artinya penuh sukacita, merasakan kepenuhan terima kasih, dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini bacaan kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 18. Tetapi saya akan mengajak kita untuk berfokus di dalam ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi kalau kita bersama-sama menghayati apa itu tadi mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, hati kita melimpah dengan ucapan terima kasih. Artinya, ucapan syukur itu bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan di mulut saja, tetapi juga sebuah ucapan yang berasal dari dalam hati kita, di mana ucapan syukur terucap karena adanya sebuah kesadaran rohani akan kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidup kita. Jadi, berasal dari hati yang tulus dan diucapkan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Nah, menariknya lagi, dalam bacaan kita tadi, Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata dalam segala hal memiliki arti dalam segala keadaan, dalam segala situasi atau kondisi. Juga punya makna terus-menerus. Nah, dengan demikian adalah sebuah hal yang sangat penting untuk saya dan Bapak Ibu Saudara harus mengucap syukur dengan sepenuh hati di dalam segala keadaan. Hari ini kalau kita bisa makan dengan empal, ayam goreng, sayur lodeh, kerupuk, haleluya, puji Tuhan, enak tenan. Besok makannya tahu, tempe, sambel. Ya tetap haleluya, puji Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita masih bisa makan hari ini. Hari ini dapat untung bekerja 100.000. Besok dapatnya 50.000. Tetap terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu nyaman bukan menjalani hidup ini? Bapak Ibu dan Saudara, mari kita belajar. Mengapa saya harus mengucap syukur dalam segala hal? Pertama, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Tadi ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Allah menghendaki selalu ada ucapan syukur yang keluar dari hati kita. Dan mengucap syukur harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Orang lain akan melihat hari ini banyak ataupun sedikit, kok hidup kita itu tetap adem ayem. Bukan bergantung banyak sedikitnya, tapi karena kita bisa mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, mengucap syukur harus dalam segala keadaan, harus dalam segala situasi dan terus-menerus. Orang itu paling mudah bersyukur kalau dia itu menerima atau mengalami sesuatu yang baik.
atau dia ada di zona aman dan nyaman. Ya, enggak usah disuruh mengucap syukur, itu gampang ngomongnya. Tapi firman Tuhan mengingatkan supaya tetap mengucap syukur saat kita sulit. Bahkan mungkin saat rasanya kita tidak bisa bersyukur. Waktu mungkin mengalami persoalan ataupun kesulitan. Orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang bahagia. Karena dia akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Dan sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk tidak puas dan sebagainya. Padahal dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang patut kita syukuri. Jadi firman Tuhan ini tidak berlebihan ya Bapak Ibu dan Saudara. Ingatkah kita dalam satu pujian? Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tidak ada habis berkat Tuhan. Yang ketiga, ucapan syukur itu adalah satu bentuk atau manifestasi iman kita kepada Tuhan. Kalau saya mengenal Tuhan, saya tahu Tuhan itu baik. Sehingga apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan itu baik. Dan saya akan selalu bisa untuk belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan demikian, saya menyatakan iman percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup saya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang keempat, orang yang bersyukur itu adalah orang yang tahu diri. Nah, ini ya, orang yang tahu diri. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menghargai. Dia tahu berterima kasih atas berkat-berkat yang dia terima dari Tuhan. Dalam kata terima kasih mengandung pengertian kita menghargai karena kita mendapatkan kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersyukur menyadarkan kita bahwa semua yang kita terima hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan itu senang dengan anak-anaknya yang tahu diri seperti ini ya. Dan merasa kecewa dengan anak-anaknya yang bisanya hanya ngomel, berkeluh kesah, selalu kurang dan kurang, sangat sulit bersyukur dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu kalimat yang indah mengatakan, bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Ayo Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita untuk menemukan satu hal saja, minimal satu hal saja yang hari ini bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Anda siap? Saya juga siap. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.